Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nuli Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu, itu adalah seorang pendekar. Beliau adalah Kakak Sri Wahyuni, ya, yang sekarang ini sedang bekerja di mana, Kak? Dinas Sosial Ketenagakerjaan. Nah, kita akan mengulik kisah daripada beliau ini. Itu begitu banyak kisah yang mungkin ulun pribadi kada tak banyak tahu lah. Jadi di sini kita yang senang apa yang sedih? Yang senang, susah, sedih semua kita ceritain. Oke, silakan pertama dulu sebelum di awal-awal kenalkan diri dulu, status dan lain-lain terserah. Enggak usah pakai status. Oh, enggak pakai status. Oke. Status WA online atau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Iya. Saya seorang ibu rumah tangga sambil bekerja. Oke. Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai tenaga kontrak, dan ibu dari 4 orang anak. Masya Allah, 4 orang anak. Nah, jadi beliau ini adalah seorang wanita yang kita bilang bisa disebut sebagai Sri Kandi ya. Sri Kandi dong, Sri Kandi Khotib. Jadi kan dari beberapa tahun yang lalu sudah pernah ikut event silat, karate. Nah, itu dari awal sukanya karate itu mulai dari umur berapa atau masih sekolah kelas berapa? Suka karate tahun 1996. 96. Ulun umur 3 tahun. Oh, sudah ya. 3 tahun, Bu. 96 saat itu kelas 1 SMP. Oh, 1 SMP. Kenal karate karena adik yang lebih dulu ikut karate. Yeah. Setiap kali dia pulang latihan selalu cerita dengan orang tua kalau karate itu seru, teman banyak. Nah, karena teman banyak, jadi si kakak pengen iya. malam izin, bah bolehlah ikut karate. Nah, kenapa? Biar bisa jaga diri. Okay. Jadi kalau misalkan jalan, abah kada perlu antar. Ya sudah, akhirnya malam itu juga dibelikanlah perlengkapan baju karate. Kelas 1 SMP mana dulu? SMP 2. SMP 2. Oh, SMP. Ini alumni SMP 2. Alumni SMP 2. Itu mulai dari SMP kelas 1 di SMP 2 itu mulai berani ikut lomba-lomba karate di kapan? 1998 sudah ikut. Sudah ikut itu kelas 2. Kelas 2 SMP. Wih. Berarti 1 tahun ikut. Hampir 2 tahun ikut. 2 tahun ikut langsung berani nih. Sabuk hijau. Saat itu sabuk hijau. Tahapan karate kan pertama sabuk putih, kedua sabuk kuning, ketiga sabuk hijau. Di sabuk hijau sama pelatih kita yang namanya sensei, kita ditarik untuk gabung latihan. Dikira latihan seperti biasa, nambah-nambah gerakan. Ternyata dipersiapkan untuk pertandingan. Saat itu pertama kali kejuaraan Gubernur Cup di Palangkaraya. Wih, Masya Allah. Di Palangkaraya itu kelas 2 SMP. Itu sudah ikut pertandingan. Saat itu bisa dianggap usia paling muda. Wanita juga paling muda. Paling muda. Masya Allah. Wanita paling muda dari Khotib ikut di Palangkaraya. Sendiri juga. Satu-satunya di antara para penyamun. Masya Allah. Laki semua. Masya Allah. Jadi itu modalnya nekat sekali ya, sendirian juga. Sendirian. Ya Allah. Itu orang tua gimana? Orang kan berangkat kita rombongan naik mobil. Nah, saat itu karena orang tua tahunya kita perempuan sendiri, cewek sendiri sama orang tua, akhirnya diikutin. Diikutin orang tua naik motor sama adek berdua, jadi berempat sama mama naik motor
ikut nonton pertandingan. Ikut nonton pertandingan. Cuman yang berani nonton pertandingan saat itu hanya abah dan adik. Mama nggak ikut karena tidak berani lihat anak ceweknya ikut berantem. Pertandingan. Enggak, saat itu nggak ikut yang berantem. Saat itu ikut pertandingan kata. Kata perorangan putri namanya. Itu gimana Pak prosesnya? Prosesnya seperti biasa, kalau kata itu kita hanya memperagakan gerakan. Gerakan. Jadi apa gerakan yang kita bawa, kata berapa, misalkan kata basadai, emping, unsu, itu jenis kata. Katanya. Nah, jadi, itu seni gerakan. Jadi kalau kata itu seni gerakan. Jadi pertandingan pertama yang diikuti, kita ikuti kelas itu. Kelas itu dulu untuk awal-awal. Untuk jadi awal. Belum yang berantem. Belum berani komite. Takut. Tapi sampai sekarang pernah ikut yang komite sudah pernah? Sudah. Itu pada saat tahun kapan? Tahun atau kelas berapa? 2002. 2002. Itu pada saat kelas berapa? 2001 di Kaltim. 2001 itu sekolah? SMA kelas 2. Di Kaltim. Kaltim. Saat itu kejuaraan di Samarinda. Di situ ada kejuaraan regional nasional. Jadi ada beberapa provinsi yang ikut di Kalimantan. Nah, regional kita gabung, kalau tidak salah itu sekitar 6 apa 8 provinsi saat itu. Yang ikut partisipasi kejuaraan. Jadi saat itu pertandingan, besok mau pertandingan, malamnya dibilang, Sri ikut komite ya. Selain dari kelas kata. Kenapa sensei kan nggak berani? Nangis. Kalau ikut karate, nggak ikut pertandingan komite, mundur aja karate. Diancamnya begitu. Diancam. Jadi setelah diancam, walhasil nangis, tetap ikut. Tapi nangis dulu. Karena komite kan sakit kalau kena tonjok, udah tonjok, udah habis. Itu waktu pada saat ikut di Kaltim itu, dari Sampit itu atau dari Kotim khususnya, itu perwakilan berapa orang wanita? Dari Sampit sendiri. Sendirian juga? Sendiri lagi. Sendiri lagi dari Sampit. Dari Sampit. Itu berapa kali pertandingan dan sampai finalnya pada saat itu? Kalau enggak 2 atau 3 kali pertandingan. 2-3 kali pertandingan baru masuk ke final. Masuk final? Masuk. Juara berapa itu? Komite juara 3. Wih. Kata juara 1. Masya Allah. Juara 3 komite. Pertama berantem ya, berantem juara 3. Kalau kata juara 1. Ini wah, ini pendekar. Ayo yang mau ikut. Banyak sekarang. Ini saya jadi berminat ini. Ini sekarang pada saat itu sudah berapa kali ikut? Kalau ada pekan olahraga nasional pernah ikut kan? PON Pranya ikut. Pranya ikut. Dan peserta PON itu seluruh provinsi se-Indonesia. 2 kali ikut PRAPON. 2 kali ikut. Itu tahun kapan? 1999. 3 kali ikut. 3 kali ikut. 2 kali di Surabaya, 1 kali di Solo. Itu masih sekolah atau sudah lulus? 2 kali di Surabaya masih sekolah. Sekolah kelas? Iya, kelas 3 SMP sama SMA. Masih SMP sama SMA. Yang di 2007 itu sudah kuliah. Sudah kuliah. Jadi kuliah masih aktif? Masih. Jadi sudah kuliah itu masih juga di Solo kemarin. Di Solo terakhir. Musuh terakhir itu dari Bangka Belitung. Itu dari Bangka Belitung, keras-keras badannya, perempuannya? Jangan ditanya. Orang Bali aja segini. Jadi kita melihat gini. Jadi tidak untuk masalah tinggi badan tidak harus yang sama gitu ya? Tidak masalah tinggi badan. Umur. Berat badan dan umur. Berat badan sama umur. Acuan ya? Iya, itu kelasnya. Kelasnya begitu. Ya. Jadi itu pada saat melawan yang di Bangka Belitung itu juara berapa? Tidak dapat. Tapi kelas berat. Sampai gugurnya di berapa? Berapa besar? Tidak masuk 10 besar sih. Karena itu kan yang ikut dia aja sudah berapa provinsi, pokoknya seluruh Indonesia. Kita 3 kali main aja. 3 kali main. Waduh. Itu nggak bisa ngitung berapa kali mainnya. Iya. Sekitar 5 ke atas. 5 ke atas sudah bisa tembus. Tapi terakhir lawan Bangka Belitung. Bangka Belitung terakhir. Waduh. Itu tingginya berapa yang Bangka Belitung?
Bangka Belitung sekitar di atas 15 cm. Waduh. Badan kita. Untuk menghadapi orang yang lebih tinggi itu kira-kira solusinya pakai jurus yang seperti apa? Tekniknya. Main di teknik. Tekniknya di main bawahan. Kita nggak mungkin kejar di atas, kita main bawah dan kecepatan. Jangan nangis. Enggak. ini apa ya? Ini apa yang kita ceritakan ini adalah kisah yang memang memotivasi untuk para wanita di luar sana yang selama ini nih, kalau kita lihat akhir-akhir ini itu lebih banyak kejahatan terhadap wanita. Ya. Nah, pernah ngalamin itu di tahun kapan? Saat itu SMA. SMA kita jalan sama teman karate juga. Namanya Silva, sekarang sudah di Palangkaraya. Jalan biasa, jalan malam minggu kan. Dulu kan ramainya di taman tuh, karena banyak permainan kan, alat-alat main. Jalan kita main. Kemudian kita pulang. Di perempatan KMPI, KMPI museum. Oh, museum. Sebelum ada museum. Perempatan kita ketemu rombongan laki-laki. Dia menghadang. Hai cewek, mau kemana? Godaan kan. Terus tak bilang sama teman, silakan jalan duluan. Yang bertiga biar saya. Jadi ditinggal, yang duluan tinggal biar nih. Ya, saat mau gandeng, tangkis, siap posisi komite, udah. Itu habis yang laki-laki itu ada berapa orang? 3 orang. Itu yang kena aja berapa? 3-3-nya? 1. Karena apa? Yang 2-nya sudah langsung bilang, bisa bela diri. Nah, udah. Jadi saran untuk para cewek, jangan takut lah ikut bela diri. Buat jaga diri juga. Selain jaga diri juga buat untuk kesehatan kan. Olahraga, ya dong. Dan menangkis kata-kata orang bahwa bela diri itu bisa mengganggu kehamilan. Saya menangkal itu. Jujur walaupun ikut itu, jadi tetap reproduksi kita bagus. Karena diiringi dengan kesehatan olahraga juga kan, jadinya otomatis. Yang penting intinya olahraga bela diri itu tidak mengganggu masalah reproduksi sekalipun. Nah, untuk wanita jangan takut ya. Nah, itu para wanita tuh jangan takut untuk belajar bela diri tuh. Ini sudah 4 orang anak, ya kan? 4 orang anak artinya subur dong. Alhamdulillah subur dong. Berarti bela diri. Berarti kan artinya bela diri itu tidak mengganggu reproduksi. Itu sudah dibuktikan. Artinya sudah dibuktikan secara langsung ya, karena sudah secara apa ya, kita sudah bisa lihat bahwa anak beliau ada 4. Nah, dan mudah-mudahan intinya untuk menghindari daripada kejadian-kejadian yang tidak baik, tidak mengenakan untuk para wanita itu ya harus punya modal. Punya modal. Jangan takut untuk ikut. Jangan gengsi. Sekarang ada latihan, ada melatih. Suami yang melatih. Saya fokus anak. Oh, anak. Untuk wanita-wanita yang nih, misalnya teman-teman yang wanita mau ikut latihan, kira-kira di mana? Banyak tempat. Kalau yang mau privat ada di depan SPBU MT Haryono Barat. Oh, SPBU MT Haryono Barat. Ya, itu Lemkari punya. Kalau Inkai ada di sekolah-sekolah ada juga. Kalau untuk privatnya belum tahu di mana posisi. Tapi kalau misalkan mau tahu, bisa tak orangnya langsung. Ada Hakib, ada Sinta Yusuf, itu beliau. Ada Sinta Budi. Kalau Lemkari ada Sensei Ryan, ada tuh Abang Ipar. Oh ya. Jadi itu untuk bagi yang berminat untuk ikut bela diri karate tadi ya, itu tempatnya silahkan kontak di kontak yang tadi sudah disampaikan. Bukan di FB bisa. Oh, di FB juga ada ya. Di FB juga ada. Nah, jadi artinya adalah khusus anak-anak itu sebenarnya dari umur berapa sih sebenarnya bisa ikut karate? Alangkah baiknya anak itu sekitar umur 7 tahun. 7 tahun itu 7 tahun minimal. Dan jangan paksa anak untuk ikut. Oh, artinya kemauan pribadi anak. Kalau dipaksa stres. Dipaksa takutnya stres yang pertama, terus yang kedua anak dipaksa itu dia tidak akan menikmati latihan. Jadi bawaannya kesel ya? Iya, kesel. mood,
apa segala macam. Pernah ada yang nangis ada. Karena dipaksa orang tua. Dan nangisnya itu saat pertandingan. Waduh. Saat pertandingan. Jadi ikut ada kejadian seperti itu karena anak dipaksa ikut latihan sampai dengan pertandingan, di saat di atas matras dia nangis mundur. Oh, jadi ada yang begitu ada. Ya? Yang anaknya itu nggak mau tapi dipaksa ya, ikut. Karena orang tuanya kan atlet nih. Kan mengikuti jejak yang maunya ya, orang tua atlet jadi anakku harus jadi atlet gitu maunya. Tapi anaknya nggak mau. Iya. Kalau saya memang tidak. Terserah. Anak silahkan terserah ikut apa yang dia mau, apa yang dia minati. Kalau dia maunya, kayak yang pertama ikut karate, kemudian lepas karate dia ikut taekwondo, lepas dari taekwondo balik lagi karate. Oh, jadi terserah dia maunya apa? Dia. Oh. Baju malah masih ada. Di taekwondo pernah ikut pertandingan juga. Dianya. Pernah juara? Juara 3. Taekwondo. Juara 3. Yang pertama, anak pertama. Oh. Tapi karate bisa balik lagi. Di karate pernah ikut juga dia? Di karate pernah, cuman kalah di O2SN kemarin. Oh, dia yang di O2SN. Tapi ikut juga kan? Ikut. Masya Allah. Jadi intinya sih darah-darah pendekar itu masih ada. Sampai anak tuh masih ada darah-darah pendekar gitu ya. Walaupun tidak dipaksa. Walaupun tidak dipaksa, tapi tetap dia mau sendiri. Keinginan sendiri. Kita tidak memaksa, sama rasa orang tua tidak memaksa. Kalau memang anak itu mau ya hayu, kita fasilitasi. Insyaallah. Kalau misalkan dia nggak mau ya sudah. Yang penting dia punya keinginan itu sendiri. Iya. Sekarang kalau mau ikut atletik boleh. Silahkan. Woy. Tapi kita tetap kasih pandangan apa yang bagus. Tetap diberi masukan ya gitu, untuk menimbang-nimbang nih yang mana yang begitu. Ya. Oke. Selain daripada karate, ya, ini kan mungkin kan ya dong. Kan dari awal kan kita nih memang lebih terkenalnya sebagai pendekar dari karate ya. Memang dari awal kan begitu. Yeah. Kemudian terbentuk juga karakter yang tegas gitu ya. Yeah. Dan beberapa banyak korban sih. jangan bongkar yang buruk. Enggak, intinya begini. Selain daripada suka ikut karate dan lain-lain, apakah Anda pernah ikut hal-hal yang kegiatan misalnya baik organisasi atau apapun yang lainnya yang pernah diikuti selain daripada karate? Dulu dari SD pramuka. Pramuka juga. Memang suka. Kan sering berkemah tuh. Nah, pramuka itu. Jadi sukanya karena kemahnya? Karena kemahnya. Oh. Kemahnya keluar dari rumah, pasang tenda, nginap di luar. Terus yang kedua saat SMP selain karate PMR. Oh, PMR juga ya. Ikut. Sampai ikut kegiatan yang di SMP 2 kemarin. Seluruh PMR SMP. Pertemuan. Jadi satu. Perkemahan. Pertandingan di situ. Pasang tandu, segala macam itu. Pramuka, PMR, karate. Pramuka, PMK, karate. Jadi itu yang lebih diikuti. Jadi selain daripada ketiga itu tidak ada lagi. Hanya saat kuliah aja yang. Saat kuliah apa? PMI. Oh, organisasi PMI. Nah, PMI adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ini adalah Islam ya. Jangan insya Allah Islam. Ini saya juga junior daripada beliau dia dari PMI. Di selama PMI itu mulai ikutnya dari kuliah itu dari semester awal atau semester berapa? Ikut kuliahnya dari semester 2 kalau nggak salah. Dari semester 2 itu diculik atau dijebak? Dijebak. Oh, dijebak. Dijebak saat itu. Tahun 2003. Oh, 2003. Saat itu dosen mata kuliah agama Islam namanya Pak Ali Permana Wiguna. Oh iya. Masih ada, alhamdulillah. Masih ada. Panjang umur beliau. Saat itu beliau bilang, ini bongkar rahasia ya? Iya, apa? Takut. Ayo santai aja. Pak Ali bilang, siapa yang mau nilai agamanya A, silahkan datang ke Alfalah. Gitu. Teman-teman satu kelas pagi, kan kuliahnya dulu di Wijaya Kusuma, sekarang pindah namanya di Bunda. Siapa yang mau nilai A silahkan ke Alfalah. Kita ngumpul di sana. Nggak taunya
Masuk. Ditarik masuk. Di Alpala? PMI, ya, ditarik masuk. Ternyata ada dampingannya, ada pendampingnya. Yang pertama Kak Panai, sorry lah Kak Panai dibongkar. Dan Bang Hafiz. Oh, Bang Hafiz. Ya udah bertiga. Akhirnya kita dikasih pengarahan. Apa itu PMI? Apa sih? Kegiatannya apa aja? Di situ kan secara garis besar kita dikasih tahu bagi yang berminat ya hayu, tapi ya wajib berminat. Tapi wajib berminat kalau ikut kan nilainya kan walaupun sebenarnya nilai memang udah bagus. Ya tetap kan. Ikut ya. Akhirnya teman-teman satu kelas ya ikut udah semua. dibaiat lah kita. Saat itu juga. Saat itu juga. Wih. Saat itu juga. Tapi terjebak dalam jebakan yang bagus ya. Oh iya, alhamdulillah jebakan positif. Ya, jebakannya bagus kan. Jebakannya bagus. Ya, sama, saya dulu begitu. Siapa jebak ini? Siapa yang jebak? Enggak, tapi intinya sih begini. Kalau kita yang dulu sih teman-teman tuh ditawarin dulu mau ikut nggak ada PMI itu apa? Aku tanya dulu kan. Kemudian teman-teman yang lain kan bilang bahwa itu buat memperambah link, buat nambah teman-teman, buat informasi pekerjaan lebih luas. Nah dari situ pertama minat. Cuman yang paling banyak tuh teman-teman yang lain yang dia tuh mau ikut kan malam ini mau ke sini. Kumpul-kumpul apa? Kumpul-kumpul ya. Dan awalnya setelah kumpul anak muda kan dengan kumpul-kumpul kan hayu. Tapi nyatanya hayunya dibayar. Tapi itulah intinya sih posisi jebakan itu yang mengarah ke yang positif jadinya. Jebakan Batman. Tapi selama ikut di organisasi PMI 18 tahun. 18 tahun sudah selama masanya itu. Dan pernah menjabat sebagai apa aja Pak? Saat itu terakhir jabatan seksi bagian olahraga. Oh, khusus. Tetap ya, nggak mau jauh-jauh. Nggak jauh-jauh di posisi gitu juga. Dan itu dulu karena saya memang menolak untuk jabatannya itu. Oh, tapi pada saat posisi seksi olahraga, karatenya diaktif. Aktif, kita di kampus dulu. Oh, diundang. Iya, saat itu banyak pengikutnya. Yang ikut banyak. Dan melatih anak kecil versus anak besar lebih susah anak besar. Anak kecil enak diaturnya. Oh iya. Anak besar lurus, kita suruh ke atas dia tetap ke bawah. Dan kita suruh ke bawah dia ke atas. Itu kalau nggak dipukul dulu nggak bergerak. Biasanya begitu ya. Kalau anak kecil kan badannya lurus ya. Keras ya, karena sudah keras, basicnya keras. Oh iya, secara kebutuhan arah mengikuti itu tidak bisa lagi seperti anak-anak kecil yang lembut masih bisa diarahkan. Oh, jadi anak-anak besar itu lebih susah diajar. Susah. Tapi pernah ngadain event nggak maksudnya pada saat itu kemarin? Untuk mahasiswa. Mahasiswa. Di sini belum sempat. Karena benturan dana. Oh, masalah dana. Jadi kita ngikutnya di kejuaraannya memang sudah diadakan resmi gitu. Bagi yang berminat ya ikut hayo. Jadi lebih sekedar menyampaikan informasi. Event se-Kalimantan pernah di sini. Iya pernah di sini. Sering kita mengadakan event dulu namanya kan Bupati Kat. Cuman vakum sempat berapa tahun saja, setiap tahun kita adakan kemudian stop. Jadi apa ya, untuk masalah dana itu jadi masalah nomor 1 ya. Dengan alasan tidak dianggarkan. Padahal kan kita kalau Bupati Cup 1, 2, 3 sampai berapa kemarin itu dianggarkan terus tetap ya. Akhirnya kita dikalahkan ya, tidak tahu. Tapi berharap lah mudah-mudahan di tahun 2022 ya. 2022 kan dengan harapan Bapak yang sekarang ya. Tolong. Ya. Tapi kalau dengar-dengar sih informasinya kan Prof rencananya di 2022 kan? Ya, disampit tuh dari tuan rumah. Tuan rumah dari dulu itu mau jadi tuan rumah, nggak jadi terus. Tapi insya Allah 2022 akan jadi tuan rumah dan kita buktikan kita sebagai orang tuan rumahnya harus bisa menyabet amin. Semuanya. Menarik sekali ya ceritanya dengan Kakak Sri Wahyuni ini ya begitu. Untuk
hari ini kemungkinan kita hanya sampai di sini dan nantinya kita akan ulik lagi lebih jauh mengenai hal-hal yang lain mungkin di lain waktu. Oke, kembali lagi nanti di Nulik Podcast selanjutnya. Saya akhiri, wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.